Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id bersama gue Danang. Kali ini kita akan mereview singkat BMW 218i. Seri 2 terbaru ini memiliki kode F44 ya. Jadi dia ini disebutnya Grand Coupe karena coupe bentuknya, cuman dia 4 pintu. Dan mobil ini baru launching pada tahun 2019 lalu. Memang sudah banyak beberapa reviewnya dan kita di sini untuk melengkapi review-review yang sudah ada ya. Jadi mobil ini hadir di acara IMS 2022 di J-Expo Kemayoran dan kita ngebahas sedikit soal impresi tentang mobil ini. Jadi untuk seri 218 ini, dia yang masuk resmi di Indonesia hanya 218. Sebenarnya di luar negeri itu ada macam-macam, ada 220, ada 228. Nah karena 218 sebenarnya mesinnya ini sama seperti mesin yang dihasilkan dari seri 1800 karena 218. Tapi pada dasarnya ini mesinnya adalah 1500, 3 silinder. Nanti kita bahas soal mesin. Yang pertama akan kita bahas adalah soal eksterior dulu. Nah, untuk seri 2 yang diluncurkan di Indonesia ini, dia ada 2. Ada M Package, M Performance Package, dan yang biasa. Nah, kalau yang ini adalah M Performance Package, dia bedanya dari grill. Grillnya ini udah sporty banget. Kalau secara langsung dilihat, memang grillnya ini keren. Aksen sportinya hitam keren banget. Kalau yang biasa dia ada list silvernya. Dan selain itu juga yang membedakan adalah bumper bawahnya, bagian bawahnya juga ada sedikit perbedaan. Dan lip spoilernya juga agak sedikit berbeda. Sisanya sama, lampunya seperti ini, dia udah teknologinya sudah menggunakan LED ya dan adaptif juga. Artinya dia udah otomatis nyala ketika suasana gelap. Dan kalau secara tampilan mobil ini memang nggak terlalu besar. Dimensi mobil ini juga nggak dibilang besar juga nggak, dibilang kecil juga nggak. Tapi kalau untuk ukuran seri 3 ini sedikit lebih kecil. Panjangnya mencapai 4,5 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya itu 1,4 meter, dan wheelbase-nya itu 2,6 meter. Agak sedikit berbeda dengan seri 3 yang G20. Kalau G20 itu lebih panjang sekitar 20 cm daripada seri 2 ini. Jelas memang kelihatan kalau secara kasat mata. Lebarnya juga G20 seri 3 itu beda 20 milian sama ini. Jadi memang terlihat banget ini memang lebih compact untuk generasinya. Ya kan, kalau generasi seri S90, F30 ini hampir sama ukurannya. Teman kalau yang dibandingkan dengan G30 jelas lebih kecil. Kalau yang seri M Performance ini dia menggunakan lip spoiler, bahannya plastik, dan ini ada diffusernya juga, dan di bagian mufflernya ada covernya. Covernya kayaknya nih karbon asli, ya jadi ada karbonnya gitu, sehingga lebih sporty jelas. Sisanya sama, lampunya udah full LED dan keren banget. Dia bermotif ya. Jadi kalau diraba itu terasa nih cekungannya. Tapi lebih tegas di seri 3. Kalau di seri 3 G20 lebih tegas. Ya untuk velgnya, untuk ban dia sudah menggunakan run flat wire ya. Jadi udah nggak ada ban serep di mobil ini, dan mobil ini menggunakan velg ukurannya 17 inci dengan ban ukuran 225/45. Standarnya Bridgestone biasa. Dan memang dari sejak dulu BMW itu punya ciri khas, yaitu adalah punya center lock, punya pengunci, baut pengunci di sini. Jadi velg nggak bakal bisa dimalingin karena ada baut penguncinya. Nah untuk mesinnya, mobil ini seperti yang udah gue jelaskan tadi, mobil ini dibekali mesin 1500 cc 3 silinder berkode B38B15. Jadi mobil ini mesinnya mirip yang digunakan oleh di Mini Cooper.
Dia twin power turbo, menghasilkan tenaga 138 horsepower dan torsi 220 Nm. Karena dia torsinya gede, jadi otomatis mobil ini lebih menggigit daripada mobil biasa. Mobil 1500 cc biasa. Tapi ya karena mesin 3 silinder, jadi ya karakter 3 silinder dia pertama getarannya sedikit lebih keras daripada yang 4 silinder, dan kedua dia hanya menang di putaran bawah. Kalau di putaran atas agak sedikit kurang, lebih menang di 4 silinder. Nah, sebelum kita masuk ke interior, gue mau jelasin sedikit di sini. Kacanya frameless ya. Karena dia Grand Coupe, nama coupe itu nggak boleh dihianati, harus menggunakan kaca frameless. Kalau coupe, bahasanya coupe tapi nggak menggunakan kaca frameless, kayaknya kurang pas gitu. Ini kaca framelessnya semua 4 pintu dia udah kaca frameless. Yuk kita masuk. Gue sudah di dalam interiornya. Seperti halnya BMW yang terbaru ya, tampilan interiornya sama banget. Dengan seri 3, dengan seri 5, dengan seri 5 beda dikit. Seri 7 juga beda dikit, tapi secara overall sama. Cuman perbedaannya di sini sedikit lebih, ya dibilang lebih standar gitu ya. Kurang mewah sih kalau menurut gua. Karena kayak contoh di sini dia plastik hitam biasa. Nah, untuk tampilan ininya udah sama dengan seperti biasa, dan dia udah menggunakan motion sensor untuk audionya. Dia bisa skip track juga sama, dan dia udah menggunakan voice command juga nih kiri kanan. Jadi kalau misalnya kita kedinginan di bagian AC sebelah kanan atau sebelah kiri, dia bisa menyesuaikan. Selebihnya sama persis banget. Bedanya nih, nah untuk seri 2 ini dia lebih rendah nih. Kalau di seri 3 dia lebih tinggi sampai segini. Kalau ini rendah banget, seperti kayak mobil Jepang. Kalau mobil Jepang kan rendah, ini agak rendah banget di sini. Kalau seri 3 lebih tinggi gitu. Nah, ini mirrornya keren, frameless, cakep. Sisanya sama sih semua dengan seri 3. Speedometer sudah digital, ada cruise control juga, dia bisa parkir otomatis, AC-nya sudah, climate control-nya dia sudah 2 zone, yang belakang ngikutin ya. Keren sih, pokoknya udah lengkap banget sih, udah pas banget. Dan joknya juga sangat nyaman, dia udah full automatic semua, udah elektrik semua, udah ada memory seat-nya juga, dan enak sih. Secara feeling berkendara, gue yakin mirip aja sama kayak dengan seri 3, karena mirip, tapi tenaganya doang bedanya. Untuk tampilan atasnya, plafonnya dia nggak hitam, dia abu-abu, dia seperti 320i yang biasa, yang versi yang terendah, jadi dia abu-abu. Kalau ini juga sama abu-abu, dan ini ada biasa kayak vanity mirror juga. Mantep. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ya cukup nyaman sih. Pada dasarnya ini mobil sedan yang sama dengan seri 3. Jadi nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit juga. Untuk kaki ya jauh lumayan, headrestnya juga lumayan. Headroomnya juga lumayan. Ini ada pernak-pernik, bukan pernak-pernik, ada motif-motif lekukan nih biar membuat feeling legroomnya terasa lebih luas. Dan di sini ada armrestnya juga, bisa buat cup holder juga, dan enak sih. Oh ya, mobil ini front wheel drive ya, jadi tonjolan tengahnya nih jauh banget dibanding seri 3, karena kalau seri 3 dia rear wheel drive, kalau ini front wheel drive, sehingga kalau duduk di tengah ya lumayan lah, nggak terlalu nyiksa banget gitu. Mantep, enak. Ya begitulah review gue tentang BMW 218i seri 2 ini, Grand Coupe. Nah, buat kalian yang sedang mencari mobil BMW bekas, mau dari seri 3, seri 5, seri 7, seri X, semua kita ada di website kita atau di aplikasi kita di mobilman.id. Cari aja di Google mobilman.id atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Sekian dari gue Danang, see you in next video.